Si kecil udah mau MPASI. Kira-kira perlengkapan bumbu apa aja ya yang diperlukan? Simak yuk semuanya aku rangkum dalam cerita Bunda. Buat bunda-bunda nih yang punya baby dan babynya itu udah mau memasuki masa MPASI. Nah, pasti udah mulai excited ya bunda-bunda untuk cari makanan apa aja yang harus dibuat buat si kecil, terus tempat makan dan minumnya itu apa aja, alat-alat buat masaknya buat si kecil tuh apa aja yang harus dicari, termasuk bumbu-bumbunya apa aja yang boleh dan nggak boleh buat si kecil gitu ya. Nah, di sini aku mau review ke bunda-bunda semua ya mengenai bumbu untuk MPASI si kecil ya. Dan ini biasanya membantu sih menurut aku ya, ini membantu banget buat bunda-bunda yang di rumahnya itu mungkin nggak sempat masak gitu ya, nggak sempat nyimpan bumbu-bumbuan. Atau di sini buat bunda-bunda yang lagi kerja gitu kan dan nggak sempet bikin kaldu-kalduan kayak gitu ya. Dan di sini tuh ternyata ada ya bunda-bunda bumbu-bumbu yang memang udah siap saji gitu kayak yang udah praktis, udah jadi gitu. Nah, ini aku ada dari bumbu Bunda Elia ya teman-teman nih. Di sini tuh ada coconut milk powdernya. Jadi ini ada tuh kayak gini. Ini santan ya, santan murni, santan dari kelapa murni maksudnya, dan ini juga tanpa pengawet ya, tulisannya tuh 100% natural, non GMO and sulfite gitu ya, dan ini juga bebas gluten ya teman-teman gitu. Terus di sini untuk saran penyajiannya gitu ya, di sini ada ambil 1-3 sendok makan bumbu Bunda coconut milk powder ke dalam 1 gelas air hangat, aduk beberapa saat lalu hidangkan gitu ya. Dan ini cocok sebagai alternatif alergi protein hewani khususnya susu sapi, vegetarian, vegan ataupun untuk keperluan diet tertentu gitu ya. Dan ini kalau misalnya teman-teman mau masak MPASI buat si kecil gitu ya yang udah usianya mungkin di atas 1 tahun ya, kalau ini ya yang mau pakai santan-santan ini bisa pakai ini ya teman-teman, bumbu santan bubuknya gitu. Nah, lanjut ya teman-teman buat teman-teman yang punya baby di atas 1 tahun juga nih. Biasanya nggak 1 tahun sih, 10 bulan juga udah mulai pengen gigit-gigit yang agak keras-keras kan ya, yang agak crunchy-crunchy gitu. Kalau misalnya teman-teman mau bikin kayak kentang gitu kan, kentang yang di rebus, terus habis direbus tuh diremukin gitu ya, kentangnya ditumbuk halus, terus udah gitu mau dibalur sama apa sih namanya, sama terigu gitu ya, jadi kayak kentang crispy gitu ya. Nah, ini bisa banget pakai tepung bumbu serbaguna dari bumbu Bunda Elia gitu ya teman-teman. Dan di sini tuh udah diracik gitu ya, jadi nilai gizinya juga dia bagus gitu ya. Nih, di sini juga ada informasi nilai gizinya teman-teman. Dan komposisinya ini apa aja sih? Kita baca ya. Di sini ada pati jagung, tepung terigu, garam, bawang putih bubuk, kunyit bubuk, dan juga ekstrak ragi tanpa pengawet dan penguat rasa gitu ya. Jadi memang ini bumbunya tuh sudah ini ya teman-teman, udah diracik. Jadi tinggal jadi bumbunya dan teman-teman tinggal pakai karena bumbunya udah jadi gitu. Oke, lanjut teman-teman. Ini yang biasanya dipakai juga sih sama kita sehari-hari ya, hampir setiap hari kayaknya ya. Ini kecap manis ya, kecap manis ya. Ini ada kecap manis dari bumbu Bunda Elia dan ini tuh isinya ada ekstrak kedelai 20%. Jadi ini kedelainya itu lebih banyak komposisinya, dan kedelai ini kan yang bagus juga buat bayi ya teman-teman ya. Gitu. Lanjut, ini pasti nih kedua bahan ini dibutuhin apalagi buat bunda yang punya babynya udah 6 bulan gitu ya. Dan ini yang biasanya paling males banget bikin kadang-kadang gitu ya. Yang pertama ada chicken oil nih ya, ini chicken oil. Jadi ini tuh biasanya kalau misalnya bunda mau bikin ya, biasanya ini dari kulit ayam yang di
apa ya namanya, digoreng, bukan digoreng pakai minyak tapi digoreng kayak ditumis gitu, jangan dipakein apa-apa. Jadi si kulit ayamnya itu nanti dari kulit ayam tuh keluar minyak-minyak gitu loh. Dan kalau misalnya bunda males bikin, bunda tinggal beli ini aja ya. Ini bisa buat baby booster juga ya, berat badan anak. Kalau misalnya anaknya kurang berat badannya bisa pakai ini ya. Ini chicken oil atau fat oil, dan dia juga tanpa pengawet dan tanpa penguat rasa ya. Udah jadi ya tuh bun ya. Terus ini masih ada bekas ayam-ayamnya gitu. Komposisinya apa? Ini komposisinya ada minyak ayam, minyak bawang putih, dan minyak sayur gitu ya. Terus ini buat apa sih? Ini dipakainya itu buat numis ya bun. Kalau misalnya bunda mau numis masakan, lagi bikin sayur tumis apapun gitu ya, buat babynya ini pakai chicken oil aja. Nah ini juga yang sering dipakai ya buat bunda-bunda, dan kadang-kadang bunda-bunda juga suka malas masaknya, termasuk aku sih. Aku tuh males banget masak gitu ya. Nah ini ada bumbu rasa kaldu ayam kampung ya. Ini kaldu ayam kampung ya, teman-teman bisa lihat nih bumbunya tuh bubuk kayak gini tuh. Ini udah jadi juga ya kaldu ayamnya. Kalau misalnya teman-teman males bikin kaldu ayam buat babynya, beli aja yang udah jadi. Ini gampang banget ya, tinggal beli aja. Terus ini juga praktis menurut aku, karena kan kalau misalnya yang bikin itu gak lama ya. Kalau misalnya teman-teman simpan freezer ya paling cuma semingguan gitu ya, buat seminggu. Nah kalau ini kan bisa tahannya lebih lama gitu ya kalau yang bubuk ini. Nah terus ini komposisinya apa sih? Komposisinya dia ada daging ayam tentunya ya, karena kan ini ada kaldu ayam ya. Dia bumbu kaldu ayam gitu. Ini kaldu ayamnya kaldu ayam kampung lagi. Komposisinya udah pasti daging ayam, lalu ada bawang putih, bawang bombay, bawang daun, bawang prei, daun seledri, dan wortel ya. Terus ini juga tanpa pengawet dan penguat rasa bun ya nih. Jadi menurut aku ini karena ada komposisi yang tadi gitu ya, jadi pas dimasukin ke masakan baby, masakannya itu lebih enak menurut aku ya gitu. Nah baby itu kan katanya ada yang bilang kalau baby itu jangan dikasih rasa dulu kalau makan tuh gitu kan, nggak usah dikasih garam, nggak usah dikasih gula ya, jadi makanannya hambar dong gitu ya. Terus kalau hambar pantesan aja babynya tuh nggak mau makan, karena mungkin mereka juga bosan dengan makanannya yang gitu-gitu aja, yang hambar-hambar aja. Mereka juga mungkin butuh rasa yang berbeda gitu kan, ada asin, ada manis, mereka juga butuh. Kita sebagai ibu nih PR-nya gimana caranya biar anak itu mau makan tapi rasa yang kita bikin tuh enak gitu. Jadi kayak ada rasa asin-asinnya, tapi asinnya tuh bukan dari garam gitu ya, atau ada gurih-gurihnya tapi gurihnya tuh bukan dari penyedap rasa, tapi misalnya dari kaldu ayam kayak gitu kan ada gurih-gurihnya gitu ya dari situ. Dan jadi memang jadi ibu tuh harus lebih pintar-pintar ya bun ya dalam memilih jenis-jenis makanan gitu ya buat si kecil. Oke bunda-bunda, itu tadi review dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya bunda-bunda mau beli gitu ya, bunda-bunda bisa cek aja link pembeliannya di deskripsi video ini. Dan buat bunda-bunda yang mau tanya-tanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.